Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teusa Cahyani Diningsi dengan NIM 191910501014 dari kelas B. Nah, di sini saya akan memberikan video penjelasan tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta SDGs. Nah, di sini saya akan memberikan video penjelasannya. Nah, ini saya akan memberikan penjelasan tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Nah, yang kita bahas itu pertama pengertian. Nah, pengertian daya dukung ini yaitu kemampuan dari suatu sistem untuk mendukung atau mensupport suatu aktivitas sampai pada level tertentu. Nah, menurut Binder and Lopez pada tahun 2002, daya dukung merupakan sebagai jumlah maksimum populasi yang dapat didukung oleh suatu wilayah yang sesuai dengan kemampuan teknologi yang ada. Nah, sedangkan daya dukung lingkungan hidup yaitu menurut UU nomor 32 tahun 2009, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Contohnya seperti hutan, sawah, dan peternakan. Nah, definisi lain tentang daya dukung lingkungan ini yaitu yang pertama, jumlah penduduk maksimum yang dapat didukung oleh suatu lingkungan tanpa merusak lingkungan tersebut. Nah, sedangkan menurut teorinya Binder and Lopez pada tahun 2002 yaitu didefinisikan sebagai jumlah maksimum populasi yang dapat didukung oleh suatu wilayah yang sesuai dengan kemampuan teknologi yang ada. Nah, daya dukung lingkungan hidup ini terbagi menjadi dua komponen maksudnya, yaitu kapasitas penyediaan atau support capacity dan kapasitas tampung limbah atau assimilative capacity menurut Kana tahun 1999. Nah, daya tampung lingkungan hidup yaitu kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkannya ke dalamnya. Contohnya yaitu penyerapan polutan oleh sungai, pemanasan global, kemampuan tanah mengolah sampah maksudnya. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi. Yang kedua itu faktor. Yang pertama, apa yang mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup? Yang pertama yang mempengaruhi yaitu pertumbuhan penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk ini setiap tahun mengalami peningkatan yang begitu tinggi. Nah, definisi pertumbuhan penduduk yaitu suatu perubahan populasi sewaktu-waktu dan bisa dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi yang memakai per waktu atau unit untuk pengukuran. Nah, pertumbuhan penduduk yang mengalami peningkatan yang tinggi di dunia yaitu Cina dan India. Nah, faktor pertumbuhan penduduk ini yaitu yang pertama kematian, yang kedua kelahiran, dan yang ketiga migrasi. Nah, yang kedua yaitu konsumsi manusia. Nah, setiap manusia pasti membutuhkan sandang, pangan, dan papan. Nah, definisi konsumsi ini yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan faedah suatu benda, barang atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Nah, dalam membangun sebuah pembangunan, sebelum itu kita harus mengetahui jangan asal-asalan secara membangun. Kita harus melihat daya dukung sama daya tampungnya yang ada di wilayah tersebut. Nah, dan juga penggunaan lahannya. Ketika penggunaan lahan lebih dominan untuk
kawasan terbangun daripada kawasan tidak terbangun, maka konsumsi manusia akan mengalami semakin sedikit, atau lahan untuk khusus pertanian akan mengalami sedikit, sehingga membuat harga seperti padi, kentang, jagung, gandum, dan lain-lain itu mengalami peningkatan atau lebih mahal lagi. Nah, dalam mengkonsumsi manusia ini sendiri, sebaiknya kita mengkonsumsinya sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau tidak boleh secara berlebihan, sehingga secara berlebihan itu akan percuma dengan jumlah pangan terbuang itu. Nah, jumlah pangan terbuang ini yang paling banyak berada di Eropa dan Amerika, yang mencapai 95 sampai 115 km per kapita atau per kapita per tahun. Nah, yang selanjutnya yaitu pelestarian daya dukung lingkungan hidup. Nah, dalam pelestarian ini upaya kita untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup yaitu terhadap tekanan perubahan dan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Nah, yang selanjutnya yaitu konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Nah, jika dilihat dari definisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk dapat mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Dengan demikian, adanya sebuah konsep daya dukung secara umum dapat dilihat dari dua sisi, yaitu yang pertama, sisi ketersediaan yang dapat dilihat melalui karakteristik wilayah, potensi sumber, sehingga dapat menghasilkan sebuah potensi sumber daya alam yang ada di suatu wilayah tersebut. Nah, yang kedua yaitu sisi kebutuhan, yaitu dengan melihat kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya dan arahan kebijakan prioritas suatu wilayah. Nah, yang selanjutnya yaitu analisis. Nah, yang pertama yaitu penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Nah, daya tampung lingkungan hidup ini merupakan instrumen yang menjelaskan proses atau cara kajian ilmiah untuk menentukan atau mengetahui kemampuan suatu wilayah dalam mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, penentu daya dukung dan daya tampung lingkungan ini dilakukan melalui pendekatan indikatif berdasarkan unit analisis, parameter, indikator, dan tolok ukur pada masing-masing unit analisis tersebut. Mengingat daya dukung dan daya tampung ini bersifat dinamis dan kompleks dan sangat tergantung kepada karakteristik geografi suatu wilayah, jumlah penduduk, dan kondisi existing sumber daya alam di wilayah masing-masing. Nah, yang kedua yaitu Sustainable Development Goals atau disingkat dengan SDGs. Nah, SDGs ini adalah sebuah komponen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di Indonesia. Nah, menurut United Nations tahun 2014, SDGs atau sasaran pembangunan yang berkelanjutan sebagai salah satu kata kunci penting yang mendasari kerangka pembangunan di seluruh dunia saat ini. Nah, bermula dari kesadaran bahwa bumi dan sumber daya alam terdapat masa kini ini bukan semata milik generasi saat ini, akan tetapi perlu dilestarikan dalam rangka memastikan kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan pembangunan untuk generasi masa depan. Nah, konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru untuk
mengakomodasikan semua perubahan yang terjadi pasca 2015 MDGs. Nah, terutama yang berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu deflation sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, food and energy security, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Nah, tujuan SDGs ini secara garis besar ada 7 poin. Yang pertama yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kesehatan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan yang berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, industri dan inovasi serta infrastruktur, mengurangi kesenjangan, keberlanjutan kota dan komunitas, konsumsi lahan dan produksi bertanggung jawab, aksi terhadap iklim, kehidupan bawah laut, kehidupan di darat, institusi peradilan yang kuat, kedamaian, dan kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, itu merupakan tujuan SDGs secara garis besar ada 17. Nah, yang di samping ini merupakan sebuah simbol 17 tujuan SDGs secara garis besar ada 17 poin. Ini gambarnya. Next. Nah, contoh SDGs dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup yang pertama yaitu proses pembangunan kawasan hunian sebagai Sustainable Development Goals. Nah, pasti kota akan selalu mengalami berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu untuk menampung berbagai macam kegiatan sesuai kebutuhan adanya area terbuka terbangun. Nah, dalam proses pembangunan kawasan ini kita hanya mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi tanpa memikirkan kepentingan ekologis sehingga tidak terjadi keseimbangan lingkungan. Nah, hidrologi itu sangat penting untuk aspek ekologi. Terus perubahan area terbuka menjadi terbangun akibat peningkatan jumlah penduduk dengan segala kebutuhan akan berpengaruh terhadap kebutuhan dan ketersediaan air. Nah, pembangunan berkelanjutan atau disebut biasanya dengan Sustainable Development Goals atau SDGs menjadi tujuan PBB untuk tindak lanjut dari MDGs pada tahun yang lalu. Nah, salah satu tujuannya yaitu ada 17 kriteria SDGs yang sudah saya sebutkan tadi. Salah satunya pada contoh ini yaitu masalah air. Nah, dalam mengevaluasi pembangunan kawasan hunian ini, kita harus melihat dari sisi hidrologinya, yaitu sebagai bagian dari aspek ekologi dan merupakan hal yang penting. Nah, yang selanjutnya yaitu saya mengambil studi kasus daya dukung lingkungan berbasis kemampuan lahan di Tuban, Jawa Timur. Nah, studi kasus ini membahas tentang kesesuaian antara kemampuan lahan dengan penggunaan lahan aktual dan alokasi pola ruang dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten atau RT/RWK. Nah, studi kasus itu menjelaskan
penggunaan lahan aktual ini menggunakan, maksudnya kita akan membahas ini yang tabel pertama. Ini kan sudah saya membahas tentang studi kasus ini membahas tentang kesesuaian antara kemampuan lahan dengan penggunaan lahan aktual dan alokasi pola ruang dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten. Nah, pada tabel 3 ini menjelaskan bahwa penggunaan lahan dan tutupan lahan wilayah di Tuban. Ini penggunaan lahan atau tutup lahan yang di Tuban. Dan ini juga peta tentang tutupan lahan. Terus yang ini subkelas kemampuan lahan. Nah, yang selanjutnya yaitu ini. Oh ya, sebelumnya yang slide sebelumnya itu lahan kelas 4 itu mempunyai penghambatan yang sangat berat dan sehingga tidak sesuai untuk pertanian, hanya sesuai untuk tanaman rumput, ternak atau dihutankan. Itu menurut Klingebill dan Montgomery tahun 1961, Arshad 2010 dan Fenton 2014. Nah, ini kelas 6. Maksudnya kelas 6 ini. Ini berarti ini ya. Nah, pada kelas 6 ini areanya itu cukup luas, yaitu 37.200,4 hektar atau 20,2% dari luas wilayah Tuban. Nah, penggunaan untuk padang rumput sendiri harus dijaga agar rumputnya selalu tutup dengan baik. Jika dihutankan, penebangan kayu harus selektif. Nah, lahan ini mempunyai penghambat yang sangat sulit untuk diperbaiki. Di Tuban sendiri, penghambat utamanya yang mengantarkan lahan ke kelas 6 ini adalah larang, yaitu kemiringannya sekitar 30,45% atau kedalaman efektif. Sedangkan pada kelas 8 ini warna merah ini luasnya yaitu 2,170,8 hektar atau 1,2% luas wilayah di Tuban. Nah, faktor penghambatnya itu di kelas 8 yaitu lereng, yang lerengnya itu lebih dari 40%, dan lahan kelas 8 ini tidak sesuai untuk produksi pertanian dan harus dibiarkan dalam keadaan alami atau di bawah vegetasi hutan. Lahan ini dapat digunakan untuk rekreasi. Cagar alam atau hutan lindung. Nah, yang selanjutnya yaitu pada gambar 4 dan tabel nomor 7 ini terlihat bahwa pada lahan yang berkemampuan tinggi sampai sedang ini dapat digunakan untuk pertanian, yaitu kelas 1, kelas 4. Nah, dalam kelas 1 dan kelas 4 ini, maksudnya kelas 1 sampai kelas 4 ini, dalam hal ini di Tuban hanya kelas 2 sampai kelas 4. Jadi kelas 1-nya itu tidak ada di wilayah Tuban. Nah, sebagian besar ini penggunaannya masih sesuai dengan kemampuan lahannya. Yang ini, yang warna hijau army ini sesuai dengan kemampuan lahannya, sehingga total luas kelas 1 sampai kelas 4 ini yaitu 142.783 hektar atau 77,6% dari luas wilayah. Nah, pada kelompok ini lahan penggunaannya sesuai dan luasnya 48
946,2 hektar. Untuk lahan kelas 2 sampai kelas 4, penggunaan pertaniannya masih memungkinkan, namun tentunya dengan masukan mengurangi pembatas atau dengan kata lain sesuai bersyarat. Nah, lahan ini tergolong sesuai bersyarat seluas 93.834,1 hektar atau 65,7% dari luas lahan berkemampuan tinggi sampai sedang. Nah, sedangkan pada kelas 3 tergolong sesuai bersyarat. Nah, pada kelas 3 itu ini warna kuning ini bersyarat, terutama lahan yang mempunyai drainase yang agak buruk dan membuat permeabilitas menjadi lambat. Dari hal tersebut diperlukan memperbaiki drainase tersebut. Nah, pola tanam ini perlu dipilih pola yang dapat memperbaiki struktur tanah agar mudah diolah untuk mencegah pelumpuran dan meningkatkan permeabilitas tanah. Nah, pada lahan kelas 4 yang tergolong sesuai bersyarat, kelas 4 tapi yang sesuai bersyarat, yang tadi kan sesuai saja tanpa bersyaratnya, yang ini bersyarat. Faktor penghambatannya yaitu lereng curam. Bila digunakan untuk tanaman musim diperlukan teras bangku atau pergiliran dengan tanaman penutup tanah atau tanaman pakan ternak atau pupuk hijau selama 3-5 tahun. Nah, lahan-lahan yang harus dikelola dengan lebih hati-hati di wilayah Tuban ini dengan kemampuan yang rendah sampai rendah, yaitu kelas kelas yang punya kemampuan agak rendah yaitu kelas 5 dan kelas 8. Dalam hal ini di Tuban kan tidak ada kelas 5, sehingga karena tidak ada lahan kelas 5 ini, total luas lahan kelas 5 sampai kelas 8 atau lahan berkemampuan agak rendah, yang agak rendah itu luasnya yaitu 38.190,3. Nah, dari total luas lahan yang berkemampuan agak rendah ini sebagian diantaranya digunakan dengan melebihi kemampuannya, yaitu 28.269,9 atau 74% dari luas lahan berkemampuan agak rendah sampai rendah. Nah, pada gambar 5 dan tabel 7, pada gambar 5 ini menjelaskan alokasi lahan pola ruang pada RT RWK. Nah, tabel 7, tabel 8 dan gambar 6 ini menunjukkan bahwa lahan dengan kemampuan tinggi sampai sedang, yaitu kelas 1 sampai kelas 4, atau dalam hal lain di Kabupaten Tuban lahan kelas 2 sampai kelas 4. Nah, sebagian lahannya yaitu luasnya 112.381,7 hektar atau 78,7% luas lahan berkemampuan tinggi sampai sedang. Nah, tanah ini telah dialokasikan untuk penggunaan lahan yang sesuai dengan kemampuannya. Luas lahan ini tabel 7, 8 dan gambar 6 ini ya yang saya jelaskan. Nah, luas lahan seluas 30.398,6 hektar atau 21,3% dari luas lahan yang
berkemampuan tinggi sampai sedang, alokasi pola ruangnya melebihi daya dukung kemampuan lahannya, namun masih memungkinkan digunakan secara bersyarat. Nah, kualitas yang cukup baik dari RT/RW dapat dilihat dari tidak adanya alokasi lahan dalam pola ruang yang tidak sesuai dengan kemampuan lahannya, khususnya pada lahan yang berkemampuan tinggi. Meskipun demikian, perlu diingatkan agar alokasi ini benar-benar diterapkan dalam bentuk penataan RT/RW agar penggunaan lahan pada masa mendatang tidak mengarah ke penggunaan yang melebihi daya dukung lainnya. Itu studi kasus yang saya ambil. Jadi kesimpulannya yaitu kesimpulan dari studi kasus tersebut, seluruh Kabupaten Tuban secara umum menunjukkan penggunaan lahan aktual maupun alokasi lahan dalam pola ruang pada RT/RW telah cukup baik. Meskipun demikian, hasil menunjukkan pula penataannya baik dalam hal penggunaan lahan aktual maupun alokasi dalam pola ruang resmi RT/RW. Untuk bagian-bagian wilayah yang alokasinya dalam pola ruang pada RT/RW masih melebihi daya dukungnya, upaya dalam pengaturan kembali melalui revisi RT/RW sangat disarankan dan mutlak diperlukan. Nah, itu kesimpulan dari studi kasus yang saya ambil. Selanjutnya, terima kasih. Terima kasih telah menjelaskan terima kasih telah melihat video ini, video penjelasan tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta SDGs. Nah, dari semua penjelasan ini yang saya ambil, jadi kita mempelajari daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ini dapat kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebelum membangun pembangunan berkelanjutan, sebaiknya kita harus melihat daya dukung dan daya tampung pada lingkungan sekitar. Jika daya dukung dan daya tampung sesuai, maka akan bisa digunakan untuk proses berkelanjutan. Tetapi kita harus melihat penggunaan lahannya terlebih dahulu. Jika sebaliknya daya dukung dan daya tampung tidak memadai, sebaiknya kita tidak membangun untuk pembangunan berkelanjutan. Jika salah satu yang sesuai dengan daya dukung ataupun daya tampung lingkungan hidup ini dapat kita boleh, tapi harus melihat penggunaan lahannya terlebih dahulu agar lingkungan yang ada sekitar saling mendukung dan menampung dalam pembangunan berkelanjutan ini. Nah, sekian dari saya penjelasan tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta SDGs. Sekian, mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan atau penjelasan saya yang belum Anda perjelas. Nanti kalian bisa mempelajari dapat melihat. Sebelumnya saya minta maaf kalau ada salah kata dan ucapan. Sebelumnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.